Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 program studi Ilmu Komunikasi kelas A. Di sini, kami akan menyampaikan pembahasan materi lewat video yang kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Prinsip-Prinsip Manajemen yang diampu oleh Bapak Umban Adijaya. Mari kita langsung berlanjut ke pembahasan materi yang pertama. Global Management and What's Your Global Perspective? Ada 5 sikap terpenting pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan terpenting untuk kepemimpinan global yang efektif. Di antaranya adalah 1. Kepekaan atau kesadaran multikultural, yang kedua berkomunikasi secara efektif, yang ketiga menghormati perbedaan-perbedaan, keempat pemikiran strategis, dan yang terakhir kepemimpinan mempengaruhi orang lain. Ada beberapa poin penting untuk meningkatkan kemampuan bekerja dengan orang-orang lain dari budaya yang berbeda. Di antaranya adalah 1. Sadar akan tingkat keterbukaan dan kepercayaan diri dalam pengalaman lintas budaya. Yang kedua, tunjukkan empati. Ketiga, berikan kesan pertama yang baik. 4. Didik diri Anda sendiri tentang masalah dan pendekatan lintas budaya. Yang kelima, mengasumsikan perbedaan sampai persamaan terbukti. Yang keenam, perlakukan interpretasi pertama sebagai hipotesis yang bekerja dari fakta dan memperhatikan umpan balik dengan baik untuk menghindari miskomunikasi. Dan yang ketujuh, ada membuat penilaian sampai Anda telah mengamati situasi dari perspektif semua budaya yang terlibat. Understanding Global Trade Environment. Perdagangan global saat ini dibentuk oleh dua kekuatan, yaitu aliansi perdagangan kawasan dan mekanisme perdagangan yang memastikan bahwa perdagangan global dapat terjadi. Negosiasi perdagangan antar negara untuk membentuk kesepakatan dengan memberikan beberapa hak kedaulatan mereka untuk tujuan bersama yang saling menguntungkan. Sekarang, persaingan global dan ekonomi global dibentuk oleh perjanjian perdagangan regional, termasuk Uni Eropa atau UE, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA, dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Sistem perdagangan global menyatakan bahwa perdagangan berlanjut lebih efisien dan efektif. Memang salah satu realitas globalisasi adalah ketergantungan terhadap suatu negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 mekanisme perdagangan global yang paling penting. Yang pertama, ada Organisasi Perdagangan Dunia. Ialah sebuah organisasi yang terdiri dari 161 negara. Tujuan dari Organisasi Perdagangan Dunia ini adalah membantu negara-negara melakukan perdagangan melalui sebuah sistem aturan. Yang kemudian yang kedua, ada Dana Moneter Internasional. Ialah sebuah organisasi yang terdiri dari 188 negara yang mempromosikan kerjasama moneter internasional dan menyediakan negara-negara anggota nasihat, kebijakan, peminjaman sementara, dan bantuan teknis untuk memelihara dan mengelola stabilitas keuangan dan memperkuat ekonomi. Yang kemudian yang ketiga, ada Kelompok Bank Dunia. Kelompok Bank Dunia ialah sebuah 5 kelompok lembaga yang saling terkait erat, yang dimana semuanya dimiliki oleh negara-negara yang menyediakan bantuan keuangan dan teknis terhadap negara berkembang di seluruh dunia. Yang keempat, ada Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Ialah sebuah organisasi ekonomi internasional yang berbasis di Paris, yang tujuannya adalah membantu 34 negara anggotanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagaimana organisasi bisa sampai internasional? Nah, organisasi bisa sampai internasional, mereka melakukan pendekatan yang berbeda. Seseorang yang baru masuk ke dunia pasar global harus memiliki minimal investasi dengan cara mendapatkan sumber global yang dimana bahan-bahannya lebih rendah, tenaga kerja di seluruh dunia yang paling murah. Langkah selanjutnya untuk go internasional adalah mengekspor produk ke negara-negara lain, yaitu dengan cara membuat produk dalam negeri, menjualnya ke luar negeri. Selanjutnya mengenai global management in today's world. Dalam melakukan bisnis secara global saat ini ada 2 masalah penting, yaitu yang pertama masalah yang melibatkan tantangan terkait dengan globalisasi, terutama kaitannya dengan keterbukaan. Globalisasi dapat bermanfaat di bidang ekonomi dan sosial, tetapi globalisasi juga menciptakan tantangan. Ada 3 tantangan. Yang pertama, meningkatnya ancaman terorisme.
Globalisasi dimaksudkan untuk membuka perdagangan, namun terbuka berarti terbuka terhadap yang buruk maupun yang baik. Kedua, saling ketergantungan ekonomi negara-negara perdagangan. Goyahnya ekonomi satu negara dapat memiliki efek di negara lain yang berbisnis dengannya. Ketiga, perbedaan budaya yang mendasar. Perbedaan tersebut mencakup tradisi, sejarah, keyakinan agama, dan nilai-nilai yang tertanam. Masalah yang kedua yaitu tantangan pada mengelola tenaga kerja global. Dalam tim kerja lintas budaya, konflik dapat muncul karena perbedaan metode kerja, tingkat gaji, dan kendala bahasa. Perusahaan global dengan tim kerja multikultural dihadapkan pada tantangan untuk mengelola perbedaan budaya dalam hubungan kerja keluarga. Manajer perlu memahami cara terbaik untuk mengelola tenaga kerja global tersebut. Seorang manajer membutuhkan kecerdasan budaya atau kesadaran budaya dan keterampilan kepekaan. Pembahasan selanjutnya mengenai valuing a diverse workforce atau menghargai tenaga kerja yang beragam. Seorang manajer dengan workplace diversity harus mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keragaman yang ada. Mengapa keberagaman tenaga kerja sangat penting bagi organisasi? Yang pertama ada manajemen orang. Dikarenakan perusahaan lebih mengendalikan tim karyawan di tempat kerja, maka manfaat manajemen orang yang didapat di sebuah organisasi adalah upaya keberagaman tenaga kerja yang positif dan eksplisit dan membantu organisasi menjadi menarik dan mampu memanfaatkan bakat terbaik yang dibawakan individu tersebut ke tempat kerja. Yang kedua ada kinerja organisasi. Manfaat kinerja yang diperoleh organisasi termasuk penghematan biaya dan peningkatan fungsi organisasi. Penghematan biaya dapat menjadi signifikan ketika organisasi yang mengembangkan tenaga kerja yang beragam mengurangi pergantian karyawan, kehadiran, dan kemungkinan tuntutan hukum. Yang ketiga ada strategis. Manfaat strategis adalah dengan tenaga kerja yang beragam. Organisasi dapat lebih mengantisipasi dan merespons kebutuhan konsumen yang sering berubah-ubah. Types of workplace diversity. Yang pertama ada age atau umur, yang kedua ada gender atau jenis kelamin, yang ketiga ada race and ethnicity. Yang keempat adalah disabilities dan abilities. Nah, yang kelima itu adalah religion atau agama. Yang terakhir ada sexual orientation dan gender identify. Manajer perlu melihat cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan karyawan-karyawan mereka. Mereka perlu menanggapi kekhawatiran karyawan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif untuk semua. Challenges in managing diversity atau tantangan seorang manajer dalam keberagaman. Itu yang pertama, personal bias. Bias adalah istilah yang menggambarkan kecenderungan atau perspektif terhadap perspektif atau ideologi tertentu. Ini umumnya dilihat sebagai perspektif satu sisi. Bias pribadi menyebabkan dapat melihat pendapat yang berbentuk sebelumnya tentang orang atau benda. Pendapat yang terbentuk sebelumnya seperti itu dapat menciptakan semua jenis penilaian dan sikap yang tidak akurat. Bias pribadi kita dapat menyebabkan prasangka. Faktor utama dalam prasangka adalah stereotip yang menilai seseorang berdasarkan perspektif seseorang tentang kelompok tempat dia berada. Yang kedua yaitu glass ceiling atau langit-langit kaca. Mengacu pada penghalang tidak terlihat yang memisahkan perempuan dan minoritas dari posisi manajemen puncak. Gagasan langit-langit berarti ada sesuatu yang menghalangi gerakan kita ke atas dan gagasan atau yang kita istilahkan dengan kaca adalah bahwa apapun yang menghalangi jalan tidak segera terlihat. Ini yaitu Workplace Diversity Initiative, yaitu strategi keberagaman dan inklusi yang berkelanjutan harus memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat kepemimpinan tertinggi dan disaring ke tingkat perusahaan. Ada langkah-langkah yang pertama yaitu mentoring. Apa itu mentoring? Mentoring adalah proses di mana seseorang anggota organisasi yang berpengalaman atau seorang mentor memberikan nasihat dan bimbingan kepada anggota yang kurang berpengalaman atau seorang anak didik. Selanjutnya yaitu diversity skill training. Adalah tentang sifat. Manusiawi kita adalah tidak menerima atau mendekati siapapun yang berbeda dari kita. Tapi itu tidak membuat diskriminasi dalam bentuk apapun dapat diterima. Dalam konteks kultural, jadi tantangan bagi organisasi adalah menemukan cara agar karyawan efektif dalam menangani orang lain dan tidak menyukai diri. Itu dia ke-11 materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk like dan komen tanggapan Anda tentang video kami. Terima kasih.